Kak, gue mau tanya dong Kak. Ya, Jadi apa tuh? temen gue ini lagi galau ya. Dia tuh umurnya 24 tahun. Dia Oke. punya target nikah 29 tahun. Tapi dia tuh bingung ngebudgetin buat nikah tuh berapa sih emang rata-rata di Jakarta nikah? Oke, jadi kalau budget itu kan sebenarnya preferences masing-masing ya. Tapi kalau ngomongin by data sih terakhir yang gue lihat tuh sekitar 120 sampai 250 juta. Tapi kalau misalnya konsepnya mau lebih premium, biasanya itu 500 juta ke atas. Lo udah tanya belum temen lu tabungannya ada berapa? Dia tuh nggak bilang sih, dia tuh sebenarnya bilangnya cuman mulai dari nol kali ya gitu. Oke, jadi tadi dia umurnya 24, mau nikah 29 berarti 5 tahun ya? Betul. Oke, jadi kita hitung yang simpel dulu. Dan ini belum pakai investasi, cuma nabung doang. Kalau target pernikahannya dia itu budgetnya di 200 juta, berarti itu perlu nabung sekitar 3,3 juta per bulan. Oke? Kalau 500 juta, dia harus nabung 8,3 juta per bulan. Nah, kalau yang premiumnya 1 miliar ya, let's say, itu sekitar 16,7 juta per bulan. Lumayan juga ya kalau 1 miliar. Iya, kalau 1 miliar dia harus nabung 16,7 juta per bulan. Dan ini nggak boleh kurang ya, maksudnya dari tabungannya. Karena sejujurnya ini kita juga belum bahas inflasi tiap tahunannya nih. Nah, makanya dari sini kita bisa lihat nih target mana yang paling masuk akal sama kondisi keuangan. Dan paling make sense itu punya pernikahan itu di budget yang berapa. Ya contohnya nih, kita bikin simulasi pertumbuhan rata-rata saham US. Let's say aja ya, konservatifnya 8% lah per tahun. Nah, kebutuhan nabungnya bulannya kan juga jadi bisa lebih ringan ya. Contohnya untuk target 200 juta itu hanya sekitar 2,7 juta per bulan tuh. Kalau 500 juta itu sekitar 6,8. Kalau 1 M itu kita butuh 13,6 juta per bulan untuk diinvestasikan secara rutin. Berarti jadi investasi ini lumayan ngebantu ya, jadi ringan gitu. Nah, tapi ingat 8% tadi, ini angka konservatif, itu cuma simulasi. Jadi hasilnya itu nggak selalu segitu dan tentunya market juga bisa naik turun begitu. Jadi makin dekat ke hari nikah, porsinya juga perlu makin dikurangin gitu supaya dananya yang udah terkumpul nggak ikut turun juga pas mau dipakai. Nah, ini juga jadi salah satu reminder sih buat mungkin kita-kita yang mau nikah itu harus mulai investasi dari lama karena di sepanjang perjalanan ini nanti akan ada inflasi lah dan sebagainya. Jadi kita harus bersiap. Oke, nanti gue sampein deh ke temen gue. Thank you, Kak. Oke, sama-sama. Good luck ya buat temennya. Oke.